Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan. Amin ya robbal alamin. Tadokan dari tanah air, moga-moga sampai semuanya isok sukses selalu nggih Mbak. Amin. Nah, Mbak semuanya, kali ini kita bakal mereaction sebuah foto berita, dan iki sebenarnya sumbernya tekan Facebook Mbak, grup Lopan di Hong Kong. Jadi kita bakal mereaction, kemudian ada sedikit informasi tambahan buat kawan-kawan semuanya agar kawan-kawan tahu mengenai undang-undang ketika kawan-kawan ki merusakkan eskalator di negara Hong Kong. Jadi kawan-kawan udah ada aturan nih bagi mbak-mbak memang dengan sengaja kui menjuntai rok sehingga menyebabkan eskalatorku sampai rusak, kui ono denda nih Mbak. Jadi silakan disimak hanya di channel ini. Kita membahas inti dari video ini, ada informasi yo. Jika di pantai negara Hong Kong ada bendera warna merah seperti contoh ini, berarti itu peringatan Mbak, ada gelombang tinggi di pantai tersebut. Jadi kalau sudah ada bendera warna merah, secara otomatis kawan-kawan tidak diperbolehkan bermain di area sekitar pantai atau berpose atau berfoto di area pantai tersebut, karena takutnya kan kawan kita terseret ombak. Jadi ki peringatan bagi kawan-kawan semuanya seng hari ini iki ada gelombang besar di beberapa pantai negara Hong Kong ya. Oke, kemudian kita beralih ke inti dari pembahasan ini. Jadi 2 harian lalu iki ada majikan Hong Kong yang mengirimkan sebuah foto PRT asing di negara Hong Kong. Iki sedang menuruni eskalator Mbak. Yang menariknya dari foto tersebut adalah Mbak iki membawa jagaannya, jadi bayi lah, umur setahun setengah ya. Nah iki dibawa sama Mbak turun menggunakan eskalator Mbak, dan juga ada troli bayinya. Dan posisi Mbak kui salah, harusnya Mbak bukan berada di atas, nanti kita praktekkan Mbak, tetapi Mbak iki di atas, bayinya iki di bawah. Nah ketika foto iki dikirim nenggene Facebook grup para Lopan, secara otomatis iki menjadi perdebatan Mbak di kolom komen sana. Jadi banyak sekali komentator iki yang menyatakan bahwa Mbak Ekwi tidak mengindahkan peringatan dari petugas MTR yang harusnya tidak diberikan jalan melalui eskalator tersebut ketika membawa jagaan bayi ataupun nenek jagaan. Tidak diperbolehkan lewat situ kan, harus lewat lift. Tapi Mbak Ekwi tidak mengindahkan aturan tersebut. Kemudian kedua, ada juga nih komentator yang bilang PRT ini tidak melaksanakan perintah bosnya ketika dia iki di luar. Jadi dia iki sembrono Mbak ketika di luar ngajak anaknya majikan, dan beberapa protes lainnya yang dilayangkan oleh para majikan ketika menemui unggahan foto yang dikirim oleh majikan Hong Kong tersebut. Nah menurut kawan-kawan di dalam kasus iki bagaimana? Mungkin kawan-kawan memiliki pandangan tersendiri nih. Oh iki loh Mbak salah. Menurut aku biasa ketika Mbak wis paham metode bagaimana cara mendorong troli bayi. Jadi menurut kawan-kawan bagaimana tentang pandangan situasi seperti ini, atau menurut kawan-kawan foto iki bagaimana sih ketika kawan-kawan di posisi seperti itu, salah apa bener? Silahkan komen. Oke, iki menurut pandanganku ya kawan-kawan, silahkan nanti disimak sekali lagi iki sebagai pelajaran. Ingat ya mbak-mbak semuanya. Jadi di dalam MTR iki ada aturan Mbak, banyak sekali bagi penumpang yang apabila melanggar aturan-aturan di MTR tersebut, termasuk ketika ada mbak-mbak nih yang dimana memakai rok panjang, celana panjang, iki sampai berjuntai Mbak.
kaine. Bahkan ketika berjuntai udah tahu nih dia iki mau menaiki eskalator, tetapi rok tersebut, celana tersebut kuwi nggak diangkat mbak, dibiarkan saja berjuntai neng gini lantai, neng gini eskalator. Padahal tahu nih dia iki mau menaiki eskalator, malah sibuk main HP, scroll TikTok atau sejenisnya, sehingga tanpa disadari kain atau roknya dia iki masuk gini gerigi eskalator, sehingga menyebabkan kecelakaan di situ. Eskalatornya rusak, kemudian sampai orang yang naik di situ itu juga jatuh karena perkaranya rok tadi. Nah, ketika Anda melakukan seperti itu, maka Anda bisa kena denda sebesar 5.000 dolar Hongkong. Tapi ketika Anda melakukan kesalahan itu tidak menjadikan pelajaran, kemudian Anda melakukan kembali, Anda bisa dituntut secara hukum oleh MTR, oleh pemilik dari properti MTR tadi mbak. Jadi hati-hati ya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kasus-kasus seperti ini udah nggak ada lagi. Karena sekali lagi mungkin takut sama dendanya sebesar itu. Iki batas maksimalnya mbak 5.000 dolar Hongkong atau 10 juta. Nah, bagaimana sih menurut pandanganku mengenai kasus Mbak iki? Aku nggak ngerti kui Mbak PL atau Mbak Indo, tapi dari postur tubuhnya sepertinya Mbak PL. Oke, Mbak-mbak semuanya, iki aku memiliki pengalaman yo untuk menjaga 2 anak di Hongkong sekaligus dulunya. Jadi mungkin di situ tidak ada petugas yang memperingatkan Mbak E, sehingga Mbak E terpaksa lewat eskalator. Mungkin Mbak E juga nggak tahu tempatnya lift itu di mana, sehingga Mbak E memakai eskalator lebih singkat, mudah, dan kui nggak ribet mencarinya di mana. Atau mungkin liftnya itu terlalu banyak orang yang menunggu, sehingga Mbak E melakukan jalan pintas lewat eskalator tadi. Tapi naas ada yang memfoto atau ada nih paparazi yang mengabadikan kasusnya dia, sehingga diviralkan nenggene grup sampai dibuat berita oleh media Dim Sum Daily. Seperti itu kan. Nah, tetapi Mbak, sampai tetap salah. Karena apa? Itu keselamatan mbak. Takutnya bayi Anda ikin jungkel karena perkaranya Anda dorong dia dari atas. Terus kalau tiba-tiba bayinya gini terus akan jungkel bagaimana? Iya, kalau nggak ada apa-apa itu nggak masalah. Tapi bagaimana kalau dia cedera? Apalagi sampai patah tulang, apalagi sampai meninggal dunia. Apa Anda nggak dituntut secara hukum? Nggak hanya dikasuskan oleh majikan Anda, tapi juga pastinya pihak MTR juga akan melakukan denda terhadap Anda karena melanggar keselamatan di wilayah MTR itu. Karena Anda tidak memakai lift ketika menuruni eskalator atau menurin tangga di MTR. Harusnya kan memasuki kereta kan, tapi Anda kui malah memilih jalur yang berbahaya untuk pembawa troli bayi. Jadi tak sarankan nih bagi mbak-mbak, kalau memang sama nih mungkin kalau sama majikan oke, nggak masalah, itu masih ada pertimbangan karena di bawah kui pasti ada majikan Anda yang membantu menjagakan baby Anda, mungkin yang mendorongnya. Wih, nggak masalah mbak, apalagi majikan yang bertanggung jawab. Tetapi itu sampai sendiri loh. Nah, karena itu berbahaya sekali mbak buat bayi. Nah, iki bagaimana sih kalau seandainya sampean sendiri di situasi itu, tak ajarin mbak. Tapi sekali lagi, walaupun sampean tahu bagaimana caranya untuk mendorong troli bayi ketika Anda turun eskalator, tapi sekali lagi kalau tak beri informasi seperti ini, sekali lagi jangan lakukan mbak, karena sekali lagi takutnya sampean bakal dimarahin oleh petugas dari MTR. Karena walaupun sampean tahu tekniknya, tapi sekali lagi itu keselamatan jagaan Anda ya. Oke, gini loh mbak caranya. Seandainya keretane si jagaan Anda atau baby ya, Anda kan dorongnya gini kan, depan. Nah, kesalahan Anda adalah ketika Anda mendorongnya, ketik turun
eskalator, Anda tetap mendorongnya dengan metode seperti ini, Mbak. Harusnya Anda hati-hati ya, pijakan eskalatornya. Harusnya Anda memutar, Mbak, kayak gini. Mutar kayak gini, baru kemudian Anda angkat yang bagian belakang, Mbak, kayak gini modelnya. Anda angkat yang bagian belakang ini, Anda ikan depan. Nah, belakang ini sampean angkat, kemudian sampean turun pelan-pelan. Nah, sampean pegang yang baby ini sama ini, Mbak. Jadi nanti kalau babynya kui bangun atau apa, sampean udah siap-siap untuk antisipasi agar dia iki tidak jatuh. Jadi sampean tinggal dorong gini. Atau mungkin sampean bisa deglak nih gini, Mbak. Ini. Iki caranya turun, Mbak. Tapi sekali lagi kalau sampean nggak terbiasa metode seperti ini, yo jangan lakukan karena takutnya berbahaya bagi keselamatan Anda dan baby Anda. Semoga bermanfaat. Channel Nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.